Gue patah hati 4 tahun loh. Wow. Iya, serius. Soalnya Karena kan masih patah ada. hati itu berat itu sebenarnya kan karena ekspektasi sama kenangan ya. Gitu. Aduh ya ampun. Kalau misalkan lagi patah hati, potong rambut. Nanti Iya. kalau ditanya kenapa lo potong rambut, buang sial Iya. gitu. Ketika lo patah hati, lu jangan pernah denger lagu yang relate sama lu dan Karena nadanya itu itu melo gitu. Bisa nggak sih itu diterima gitu? Kalau ketika itu lu bodoh. Oke guys, nah kita hari ini balik lagi di channel Relationship Coach Indonesia, tentunya bersama Grisia dan Mas Satria. Yup. Nah hari ini nih Mas, kita akan ngebahas terkait tentang patah hati nih Mas. Kan kalau kemarin kan udah pasangan sempurna, selingkuh. Nah habis dari selingkuh biasa patah hati tuh, ya kan? Nah ya kan biasa habis dari selingkuh pasti ada yang patah hati, Ada yang patah entah hati, perempuan bener, ya entah bener, laki-lakinya ya kan. Nah hari ini kita juga kedatangan tamu, yaitu ada Kak Citra. Halo Kak. Nah ini kayaknya muka-mukanya ini muka-muka patah hati gak sih? Gimana ya? Yang mematahkan, Yang mematahkan ya. Oke. Oke. Nah mungkin langsung aja nih Kak Citra, pernah gak sih patah hati, atau mungkin dari pengalaman sebelumnya pernah gak sih patah hati? Pernah Pernah. banget ya, patah hati. Nah biasanya kalau misalkan perempuan nih Mas, kan beda ya cara penyembuhan patah hati perempuan dan laki-laki itu berbeda. Biasanya kalau perempuan tuh kalau patah hati, misalnya baru banget putus nih, langsung nangis lah, apalah segala macam. Sedangkan kalau laki-laki tuh enggak, baru efeknya tuh agak nunggunya lama gitu. Iya gak sih Mas? Bener gak tuh? Enggak juga sih Enggak sebenarnya. juga ya, Enggak tergantung juga. orangnya Enggak ya. juga, Tergantung orangnya ya. Gue patah hati 4 tahun loh. Wow. Iya, serius. Oh ya? Serius. Itu kalau boleh tahu nih apa sih? Waduh, nanti mantan gue nonton bahaya ya gitu. Apa ya, gue patah hati 4 tahun tuh gara-gara gue yang mutusin. Tapi gue nyesel. Kenapa? Kalau misalkan akhirnya tahu menyesal? Pertama karena boring ya awalnya gitu. Boring, merasa di atas angin, dia ngejar-ngejar ya kan, bosan. Habis itu ya kayaknya udahan aja deh gitu. Pas udahan kok gue sepi ya gitu. Karena gak ada yang ngejar-ngejar iya, lagi bener, ya. bener. Kehilangan fans Kehilangan sebenarnya, fans bener ya. ya gitu. Jadi menyesal tuh Nyesel banget ketika itu ya. Ketika itu ya, gitu, tapi ketika kalau itu sekarang udah enggak ya pastinya ya. Sampai Gak tahu ya. Udah dong. enggak, udah pernah ketemu mantan lagi masalahnya. Oh, Habis ya? itu aduh enggak banget sih orang, jadi udah lupa gitu. Oh oke Kak. Jadi mikirnya sekarang gini adalah, Mas Satria mungkin mikirnya gini, anjir gue gak nyesel sih itu. Iya, Kalau karena udah mutusin. lama. Karena udah lama. karena Ketika udah lama. melihatnya sekarang, wah Iya. biasa aja gitu ya. Itu mungkin keputusan kok jadi yang kayak tepat gini ya? ya. Iya, benar, gue mikir gitu malahan, benar setuju Mungkin gue. itu keputusan yang tepat untuk memutuskan mantan gitu ya. Iya. Pada waktu itu. Pada waktu gitu. itu. Mungkin kalau sekarang beda cerita ya Mas Bener. ya. Karena kalau gue nggak patah hati ketika itu ya 4 tahun itu, gue nggak akan ambil kerjaan jadi relationship coach. Oke. Gitu, Jadi gara-gara itu gue awal patah hati. mulanya itu ya. Bener, gara-gara gue patah hati. Gara-gara patah hati. Dan gue pengen dia tuh kembali lagi sama gue. Oke. Gitu. Jadi gue butuh caranya. Butuh caranya. Tapi waktu itu setelah tahu caranya nih, dipraktekin nggak sih? Nah, apesnya gitu loh, apesnya. Gue nggak ketemu lagi sama dia. Oke, baru Gitu ketemu loh. setelah, maksudnya beberapa Oke. waktu terakhir ya. Enggak, gue ketemu dia itu karena gue pernah request sama Tuhan. Tuhan, gue mau ketemu sama my ex, tapi kondisinya berbeda ya gitu. Dan gilanya ketika itu gue lagi mau bikin satu buku, gue lagi meeting sama satu penulis di satu cafe. Habis itu dia lagi foto prewedding. Oke, ini kayaknya prewedding semua ya. Iya, gitu kan. Gitu. Kebetulan gue juga beberapa bulan kemudian gue juga mau nikah sebenarnya gitu. Jadi ya sudahlah. Ya gitu. sudahlah, ketika dipertemukan ternyata oh ya memang waktu yang tepat untuk memutuskan. Nah itu dia, doa tuh mesti spesifik ternyata. Iya, Iya, jadi kalau gitu. minta tuh jangan setengah kayak ya Allah tolong dekatkan jodohku Iya, gitu. Itu benar, nggak boleh benar, gitu ya, harus benar. minta jodoh yang seperti apa gitu ya. Benar, setuju gue gitu. Nah oke, kita balik ke Kak Citra nih. Kak Citra kan tadi bilang pernah tuh patah hati. Kayaknya semua orang di sini pasti pernah mengalami patah hati. Iya. Nah itu patah hati, mungkin patah hati yang paling berkesan. Patah hati berkesan. yang paling teringat gitu ya, terngiang-ngiang itu tuh apa sih? Kenapa sih? Yang paling teringat tuh mungkin justru malah pas masih SMA. Oh ya, masih cinta monyet Cinta ya. monyet. Pertama kalinya
suka sama orang gitu Oke. kan. Itu aku tuh sampai diputusin, sampai nggak mau. Padahal masih SMA kan, masih pacarannya cuman main-main aja, pulang bareng gitu kan kalau kita masih sekolah gitu. Aku tuh nggak mau diputusin sampai nggak mau pulang. Dari iya sampai nggak mau pulang dari sekolah, nangis aja Wow. gitu sampai udah parah banget sih. Gagal. Kalau boleh tahu zodiaknya apa sih? Aku Aries. Oh Aries. Berarti bentar Iya. lagi ulang tahun ya. Iya, bentar Bentar lagi lagi. ulang Oke. tahun ya. Bentar lagi ulang tahun. Oke, itu tuh paling maksudnya paling yang teringat gitu ya. Iya, mungkin karena itu cinta pertama aku kali ya. Oh cinta pertama, Iya, jadi kan cinta biasa pertama gitu. tuh paling berkesan ya. Iya. Dan cinta pertama itu cintanya nggak pernah bisa dimiliki ya gitu. Iya, bener. Kayak Iya, gitu Iya gitu. sih, bener sih. Nah, kalau misalkan itu kan yang paling teringat gitu ya, karena mungkin itu pengalaman pertama Iya, kali patah pertama hati kali. gitu. Pertama kali Nah, patah kalau hati. misalkan nih yang berarti kan setelah itu udah punya mantan banyak dong setelah itu, banyak gak sih? Ya ampun. Iya, banyak. ada lah ya. Banyak enggak juga lah ya. Banyak ada. nggak juga ya, tapi ada lah ya. Ada. Tapi nah mungkin ini kalau itu tadi yang paling teringat gitu. Kalau ini adalah putus yang paling menyakitkan gitu. Yang paling nyakitin. Ada nggak? Kalau yang tadi yang teringat, Teringat berarti ya. Kalau teringat ini yang tadi. menyakitkan ya, kita Kalau yang highlight nyakitin, menyakitkan. Yang nyakitin aku ada sebenarnya aku tadinya mau nikah, udah sampai mau nikah. Oke. Udah jauh lah, maksudnya udah sampai foto prewedding segala. Aduh, gitu. ini prewedding lagi ya guys. Iya, Prewedding ya, lagi, ada apa iya, sih sama bener. prewedding? Iya. Prewedding. Mending nggak usah deh. Nggak usah prewedding ya. Next kalau marriage jangan ijab prewedding kabul deh. aja ya, Langsung ijab kabul kayaknya. deh. Udah sampai prewedding, tapi ternyata yang nyiapin baju wardrobe aku untuk prewedding aja tuh selingkuhannya. Wow. Gitu. Wow. Drama sekali Iya, drama nih. drama ya. itu beneran. Ternyata Aku drama FTV ini ada di dunia nyata Banget, ya banget. guys. ada. Kaget ada. juga. Wardrobeku adalah selingkuhan pacarku gitu. Itu highlightnya kali ya. Wardrobeku disiapkan selingkuhan Oh, pacarku oke gitu ya. oke. Nah, itu kok bisa Anjir. sih selingkuh lagi nih? Mas? Selingkuh Oh lagi iya ya? ya. Selingkuh lagi Kita nih, udah Mas. pernah bahas ya. Iya 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 iya. Iya. Kok bisa? Itu kok bisa? Apakah mereka memang maksudnya itu cinlok kah pas lagi mempersiapkan pre-wed gitu, atau memang itu udah ada sebelum kalian mau mempersiapkan itu? Emang karyawannya gitu, dia punya karyawan. Oh. Jadi ya jatuh cinta di lokasi kerja lah ya. Jadi ini mantanmu ini apakah dia fotografer kah, atau dia yang punya penyewaan baju kah gitu? Enggak, dia ini aja usaha. Karena mungkin sering ada event ya. Iya. Sering ada. Kalau Mas Satria dulu kan pernah tuh 4 tahun tuh ya. Karena Itu- habis itu gue langsung masuk ke community dating coach ya. Oke. Jadi gue teralihkan sebenarnya Oh, gitu loh. teralihkan. Tapi feel-nya sih masih ada. Feel-nya Karena kan masih patah ada. hati itu berat itu sebenarnya kan karena ekspektasi sama kenangan ya. Gitu. Aduh ya ampun, kenangan Sama iya sih, kenangan, serius Kenangan beneran. sih. Iya, Kenangan iya. tuh, gitu. iya, Kita bener kemana sih. ya waktu itu sama dia, kesini Iya. ya waktu itu sama dia gitu kan. Lihat apa Bener. aja jadi kita kait-kaitin sama orang itu kan. Dan kalau biasanya cowok tuh patah hati tuh lama tuh karena kurang referensi aja. Oh ya? Beneran serius, gue gak bohong gitu. Dan gue nyadarin itu gitu. Karena gue kurang referensi aja Jadi gitu. sebenarnya mostly tuh laki-laki tuh kalau patah hati ya udah sebenarnya sebentar aja gitu. Sebenarnya recovery cepet. Beda sama perempuan. Oh gitu. ya? Iya, Tapi karena biasanya filler. after mereka deket sama orang, mereka tuh malah sering keinget sama mantannya gak sih? Enggak juga. Oh gitu. Enggak juga. Logis sih ya gitu. Sebelum ada yang penggantinya, ya udah masih broken heart lah. Tapi broken heartnya bukan yang nangis-nangis kayak perempuan gitu, Iya. enggak gitu kan. Apalagi kayak laki-laki larinya pasti ke game gitu kan sekarang-sekarang, atau misalnya nongkrong-nongkrong sama temennya dan ada tuh apa sih namanya, mereka itu sering banget dibilang lu nggak boleh cengeng gitu-gitu. Iya. Gengsi Iya. maksudnya. Gue nggak tahu, gue lupa nama istilahnya ya. Pokoknya laki-laki itu tuh agak sedikit berat ketika dia sedih, dia tuh nggak bisa nangis. Nggak boleh nangis Atau ya. karena tidak boleh nangis Iya. gitu loh. Dibilang nggak Kenapa? Kan manly manusia. gitu loh. Nah itu dia gitu loh. Justru sekarang gue coba untuk kayak ngedukasi untuk kayak ya udah ketika lo memang lo sedih ya udah Yaudah. lo nangis aja gitu. Mau lo laki-laki kayak mau lo bertato kayak fine, nangis manusiawi. Emang laki-laki gitu. bisa nangis ya? Kayaknya Bisa. bukannya susah buat nangis itu. Aduh. Mas Satria nangis untuk pertama kali bukan karena jatuh atau apa ya, tapi karena wanita mungkin, pernahkah?
Ya itu sama yang itu. Sama Pernah. pertemanan itu Sedikit-sedikit ya, aja, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit aja gitu kayak loh. misal lagi bengong gitu tiba-tiba tes gitu, ih langsung diusap gitu gak Mas? Wah itu lagi tren banget ketika itu tahun itu ya gitu ya. Tahun itu ada lagu ini tau gak sih? Ada band Manusia Bodoh. Aduh, Waduh, tahun gila, gua berapa putar tuh yang terus boleh itu. di highlight ya, ada band tahun berapa gitu. Aduh. Dan pas banget itu Tsunami Aceh. Dan gue lagi dengerin itu ya terusin oke. gitu. Gue pokoknya ingat itu momen itu gitu kan. Dan ya udah bener-bener apa sih menikmati lagu Manusia Bodoh itu, oh, it's me gitu loh gitu. Jadi lama banget akhirnya patah hatinya ya itu sampai 4 tahun itu gitu loh. Kalau yang terparah mungkin pernah ngeblok gak sih? Ngeblok mantan. Ngeblok mantan. Karena sekarang anak-anak Gen Z gitu ya Mas ya. Ini termasuk teman-teman kecil-kecil aku, teman-teman kecil. Kalau misalkan teman-teman gue tuh kayak misalkan dia tuh suka unblock gitu. Ya. Jadi misalnya tuh kalau misalkan lagi entah berantem, entah emang beneran putus terus balikan lagi gitu ya. Dia tuh suka kayak block terus unblock, block, unblock, even itu di WhatsApp ataupun di Instagram gitu. Jadi Pernah banyak nggak? yang kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Aku kira aku aja. Oh berarti Aku mengalami juga, ya, sering pelaku. Iya, malahan sebelum putus juga kalau lagi marahan juga kan Itu blok. blok. Oh. biar kita tuh nggak terusin nyerocosnya marah-marah, udah blok aja deh langsung gitu. Jadi nggak ribet. Tapi gitu. sebenarnya bagus gak sih Mas kayak Sebenarnya gitu? sih enggak sih. Oh ya. Malah justru akan bikin agak lama. Karena kan perempuan kan filler ya, jadi agak-agak dramatisir tuh gak sih, terlalu gitu kan. Betul. Iya. Patah hati lama tuh karena didramatisir banget. Alhasil jadi lama banget sumpah. Dan gue ngerasain itu gitu. Oh ya? Ya dengan jadi ketika lu patah hati, lu jangan pernah denger lagu yang relate sama lu dan Karena nadanya itu itu melo gitu. Karena itu akan, wah itu gue lagi. Iya, Iya, jadi makin ngejudge diri lama sendiri, dan jadi itu nge-label. jadi ya. Trigger kayak aduh makin nggak bisa diajakin orang ayo kemana Iya, bener. nggak mau Iya. Iya benar. jadi udah langsung ngeblok diri kita mau merasakan itu gitu. Yes. Iya. Nah ketika gue patah hati, gue ya zaman dulu foto ya men ya, dicetak ya ketika itu ya, maaf ya sudah tua gitu kan. Gue liatin aja terus fotonya gitu. Itu salah satu cara gue menghadapi patah hati dan gue nggak takut ketemu dia gitu. Tapi Kayak itu gitu. kayak gitu benar, maksudnya kita makin meratapi gitu, ngeliatin fotonya, mengenang kayak gitu. Karena kan kita coba untuk membiasakan gitu loh. Kita nggak ngindar, malah justru kalau misalnya kita semakin ngindar, Itu kita kan malah semakin makin bener-bener dihadapin bener-bener. dia datang terus loh gitu. Oh gitu. Nah terus mental lo gimana, siap nggak gitu? Iya. Dengan lo ngeliatin terus ya udah lo ngelatih mental lo sebenarnya. Kayak kalau misalkan ngeblok gitu yang ada malah bukannya kepikiran gak sih? Iya jadi kayak lari dari masalah tau iya, gak sih gitu kayak loh. misalkan pernah ya waktu itu gue pernah Iya. nih pelaku juga ya guys. Pernah ngeblok juga gitu. Terus malah yang ada tuh kayak nggak tenang gitu. Nggak tenang pertama karena masalahnya belum selesai, nggak tenang karena mikir anjir kalau gue ngeblok dia nyariin gue nggak sih gitu. Nah iya, Oh, jadi Karena kepo ya. kepo juga sih sebenarnya, namanya perempuan ya guys, tetap ada kepo-keponya. Iya. Nah kamu waktu ngeblok itu perasaannya gimana? Kalau aku mungkin karena emosi duluan kali ya. Udah emosi jadinya blokir aja gitu. Yang nanti kepikiran urusan belakangan kayak gitu sih. Oh Aries banget ya Aries gitu. banget ya. Kayak gitu ya. Aries iya. gitu ya. Pokoknya yang penting emosinya aja dulu gitu. Kayaknya mesti ganti tanggal lahir deh Iya, gitu. jadi mending ke Dukcapil ya. Aku saranin kamu ke Maunya Dukcapil, juga gitu ganti ya. tanggal lahir. Ganti zodiak Ganti nih zodiak. gitu. Tahun boleh gak jadi? Boleh. Boleh. Gitu. Jadi show-nya berbeda ya. Bener. Gitu. Iya, emang. Oke. Nah, kalau misalkan nih, kan kamu udah beberapa kali patah hati gitu ya. Iya. Selain maksudnya kayak biasanya soalnya aku pernah baca dan pernah denger juga kalau misalkan lagi sakit hati itu ya udah rasain aja sakitnya sampai bener-bener selesai sama masa lalunya baru memulai dengan yang baru. Bener nggak sih Mas? Kayak gitu. Tetap ada jeda ya. Tetap ada Tetap jeda. ada jeda. Ya maksudnya biar selesai dulu nih Ya, masa sakitnya, Iya, baru dia baru ready untuk memulai yang baru Bener, gitu. bener. Itu benar. Ingetin aja sakitnya terus. Ingetin sakitnya. Ya ampun. Apakah kalau dengan terus mengingat sakitnya, traumanya itu apakah bisa pulih atau enggak sih Mas? Oke gini, gue baru ingat pas ketika lo bilang masalah hal bodoh yang lo lakuin ketika patah hati. Gue dulu anak band, dulu anak band ya anak gitu. band. Dulu gue anak band gitu. Gue sering nulis lirik. Oke.
Dan itu satu buku tuh habis. Bisa sampai 2-3 buku. Ya udah gue tuangin aja ke situ. Dan ternyata ngelepas emosi kayak gitu tuh itu lebih better. Lo kesel sama mantan lo, lo kesel sama siapapun gitu. Kalau misalnya itu dipendam itu kan jadi penyakit. Oke. Betul. Kadang kita juga mau cerita sama orang juga Itu nggak belum tentu trust menyelesaikan masalah juga gitu. Nah, gimana caranya untuk ngebuang emosi-emosi negatif itu gitu loh kan? Satu, bisa ditulis. Kedua, kalau misalnya lo malas nulis, lo pakai voice note aja. Ya di record ya, pakai voice gitu. Terserah lo mau ngomong kata kotor kayak apa segala macam about him, her gitu kan. Coba lo ngomongin gitu. Udah selesai, lo hapus. Kesel lagi itu muncul, ngomong aja lagi gitu. Iya gitu. Itu salah satu bentuk dari terapi yang itu good banget loh. Menurut gue ya gitu loh. Dan itu works. Wow. Soalnya kalau teman gue itu dia tuh gila olahraga Mas sekarang. Jadi dia itu sering banget ya ini antara dianya juga terlalu percaya sama orang, terlalu people pleasure. Ya jadi dia tuh ketika dideketin sama orang dia langsung wih he's the one gue nih gitu. Jadi dia ketika disakitin ya udah sakit banget karena ekspektasinya dia udah terlalu tinggi gitu. Nah caranya dia itu adalah tadi yang salah satunya adalah pertama udah pasti nangis. Terus kedua itu karena Pisces ya guys. Dia Pisces jadi otomatis perasaannya kena tuh. Emosinya kena jadi nangis. Terus udah kayak gitu karaoke. Karena mungkin cara meluapkannya dia adalah dari lagu nyanyi gitu kan. Terus ya itu karena dia merasa dengan olahraga itu dia bisa mengeluarkan emosinya dia yang nggak bisa dia keluarkan sama orang gitu. Itu makanya banyak mungkin orang-orang di gym itu juga sebenarnya mostly orang-orang yang sakit hati, patah hati. Banyak tau Mas. Tapi ketika istilahnya lo alihkan ke olahraga, lo hanya lelah. Oh oke. Tapi kenangan itu pasti akan datang. Yes, kamar itu adalah tempat dimana kita tuh bisa mau nangis kayak apa segala macam. Dan kamar itu tuh dinding-dinding kamar itu tuh teman paling real tau gak sih yang tahu siapa kita gitu loh. Kadang malam gue suka ngegalau lah, ingat masa lalu bla bla bla. Padahal sebenarnya kok gue udah capek ya, gue udah capek olahraga lah apa segala macam. Tapi kenapa feel ini nih nggak hilang-hilang gitu loh. Makanya butuh dilepas gitu loh, butuh diakui dengan cara lo nulis. Lo kan ngakuin kan, kayak misalnya contoh, gue sebenarnya masih sayang sih sama lu, kenapa sih lu gituin gue bla bla bla. Padahal lo udah cerita sama temen lo gitu. Tapi pas ketika lo sendirian, lu hanya berteman dengan dinding-dinding kamar dan lampunya agak sedikit remang-remang, lu mau cerita sama siapa gitu ya kan. Coba tumpahin deh semuanya deh gitu. Entah mau pakai voice, entah mau tulis, dan itu sangat ngebantu banget gitu. Karena kalau misalkan Gen Z nih Mas, kalau ngomongin Gen Z zaman sekarang tuh biasanya kalau mereka patah hati, mereka pasti akan bilang gini, ya udah naikin aja value lo gitu. Naikin aja value lo dengan cara apa? Dengan cara ya udah sibukin aja diri lo, mempercantik diri lo lah. Terus abis itu mungkin lo yang tadinya nggak suka olahraga lo jadi ikut komunitas apa terus jadi suka olahraga lah. Mostly anak Gen Z sekarang tuh kayak gitu Mas. Nah itu bentuknya kan pengalihan dan lebih ke revenge ya gitu. Nah better tuh sebenarnya menurut Mas Satria untuk ketika kita menghadapi situasi patah hati, better itu untuk menyembuhkan hati kita yang mungkin lagi terluka, itu sebaiknya gimana? Akui, terus terima. Nah tapi kan untuk dilakuin itu tidak semudah itu kan Mas sebenarnya. Makanya sendirian aja ngakuinnya. Gue akuin gue patah hati, gue terima gue patah hati. Udah tuh. Lo nggak ada penolakan di situ. Jadi ketika lo nulis apapun, ketika lo ngelakuin apapun, ya udah ini gue orang patah hati, so what gitu. Nah rata-rata orang tuh malu untuk mengakui kalau dia patah hati, gengsi tau gak sih gitu loh. Betul, gengsi sih. Dengan lo berdandan ria, oh cantik, shopping, terus rambut lo dipotong. Mantan lo kan iya segini doang. Oke, lo kelihatan lebih cantik gitu loh. Tapi lo lakuin ini gara-gara gue putusin kan gitu. Gara-gara gitu. gue kan. Iya gitu loh. Tapi banyak kan perempuan gitu ya. Kebanyakan perempuan kayak gitu. Biasanya
kalau misalkan lagi patah hati potong rambut. Tapi Iya. kalau ditanya kenapa lo potong rambut, buang sial Iya. gitu. Mostly kayak gitu. Kamu pernah kayak gitu nggak? Pernah Pernah. banget, pendek banget pernah. Pendek juga, banget pernah. iya. Aku juga lagi. Oh, ini nggak lagi patah hati kan? Enggak lagi patah hati. Pernah lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu kan pertama tadi kan kata Mas Satria akui dan terima. Nah, kalau misalkan sakit hatinya terlalu dalam gitu ya, apakah bisa sebenarnya itu sembuh sih? Bisa sembuh. Gimana tuh? Bisa banget. Tapi itu harus prosesnya panjang dong. Kalau Waktu. misalkan itu menimbulkan, misalkan hubungannya itu menimbulkan trauma-traumanya ke dianya gitu. nggak ada profesional, nggak ada psikolog dan psikiater yang bisa nyembuhin patah hati orang atau rasa sakit hati orang tanpa seizin dia. Oke. Ngerti gak sih lo gitu? Ketika lo sakit hati, ketika lo patah hati, itu harus ada lo harus agree dulu lo mau sembuh. Lo mau gak sih sembuh gitu? Iya, gue mau sembuh. Akhirnya nanti lo bisa nerima masukan gitu loh. Kadang kalau misalnya lo belum agree, lo akan impulsif, Jadi itu mental ya? mental gitu loh. Grace, lo tuh mestinya gini, Cid, lo mestinya gini kali. Ya lo gak ngerasain kali apa yang gue rasain kan gitu, impulsif kan jadinya kan iya, sebenarnya betul, kan iya, gitu loh. betul. Itu Cuma gitu loh. nggak nerima masukan juga. Bener gitu, karena kita masih nolak, kita tuh enggak kok gue gak patah hati gitu. Buktinya gue cantik nih potong rambut, Iya. ini buktinya gue belanja nih, tapi pas masuk kamar lo nangis. Iya pas lagi Iya sendiri kan lah gitu, ya. iya pas Pokoknya lagi sendiri gitu lo loh, galau, itu gimana aja gitu. benar-benar. Jadi akuin aja gitu, akuin, dan kalau emang lu udah siap untuk mau move on, ya udah lakuin gitu. Jangan dipaksain, move on itu nggak bisa dipaksain. Habis patah hati, oh gue besok harus move on, 2 hari kemudian gue harus move on, nggak bisa. Ya nggak bisa. Bahkan Mas Satria aja butuh 4 tahun kan? Iya. Bener. Segitu. Dan orang kayak ada jarang juga gini, lu bisa nggak sih nikmatin rasa sakit? Susah dong mas. Susah ya gitu. Susah Nah, sih itu. gue dapet teori ini. Jadi waktu pas istri gue mau melahirkan, ya kan gitu, itu kan diinduksi, karena oke. susah pembukaannya Susah gitu kan. Terus itu sakit, tangan gue dicakar-cakar abis deh pokoknya, shit damn Iya. gitu kan. Kalau nggak hamil udah gue gampar lo gitu kan. Nah, terus susternya bilang gini, Bu, lepasin aja, terima aja sakitnya, nanti lama-lama hilang loh. Gitu. Wow. Bener. Kenapa sakit itu lama? Karena kita tahan gitu. Oh, Kalau lo oke. lepas udah santai gitu. Iya gue sakit emang kenapa gitu. Berat kan- banget tapi. Iya lu kan masih gengsi, kita kan Iya, masih gengsi. masih gengsi. Nah itu yang bikin lama. Itu yang Dan bikin lama. kadang tuh ya mas, ketika orang lagi patah hati, dia tidak bisa menerima keadaan kalau misalkan dia diputusin. Iya belum terima. Belum terima. Belum terima. Mostly orang-orang dengan kondisi yang seperti itu masih sering menghubungi balik nih mantan-mantannya. Nah itu tuh sebenarnya harusnya tuh gimana? Enggak banget sih. Enggak banget. Enggak banget. Lebih Karena baik ketika- banyakin self talk dulu. Maybe dengan tulisan, maybe dengan voice gitu loh. Dengerin abis itu misalnya, oh gue segini banget ya gitu. Udah hapus, lo ngomong lagi gitu loh. Daripada lo harus ngehubungin orang yang nyakitin lo gitu loh. Sebenarnya gini, orang itu nggak nyakitin kita loh ya. Kita loh yang nyakitin diri kita sendiri gitu. Dengan ekspektasi kita, dengan impian-impian kita dia akan jadi ini itu segala macam ya kan. Gue setia kok lo gak setia gitu loh. Kok lo gue udah baik begini lo nyakitin gue kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya kan harapan-harapan kita sendiri nyakitin diri kita gitu loh. Bisa gak sih itu diterima gitu? Kalau ketika itu lo bodoh gitu, ya udah gitu. Kenapa sih gitu? Malu banget ngakuin itu gitu. Padahal sama diri sendiri ya. Itu padahal lo gak nge-expose ke orang gitu loh. Itu aja kita segitu gengsi gitu loh. Iya. Untuk ngelakuin itu gitu. Berarti kembali lagi, kata-kata self love lah, love yourself lah, bullshit man, bullshit banget. Ada orang gini, gue pernah ngobrol di Jogja gitu kan, bullshit nih orang yang ngomong self love gitu, cintai diri lo gitu, tapi lo aja jarang mandi gitu. Aduh. Beneran serius banyak, tau gak sih lo orang-orang yang ngomong, wah cintai diri lo gitu kan, gue cinta diri gue gitu, tapi gak mandi gitu. Itu kan sama aja gak ngerawat diri kan, istilahnya kan. Lu gak cinta kan sama diri lu kan, sebenarnya kan cuma di lisan doang kan sebenarnya itu. Dan si patah hati itu, rasa sakit itu mesti diakuin banget gitu. Karena semakin lo tolak, itu akan semakin dalam. lama. Bener, dan lama beneran. Serius. Karena gitu. makanya banyak orang yang ya itu ya, dari patah hati sampai akhirnya mungkin ya nggak mau, gue nggak mau pacaran lagi, bahkan mungkin sampai ke tahap gue nggak mau nikah. Iya Nah, bener, iya, ada. bener. Karena setrauma itu Ada ternyata, setrauma itu. karena dia merasa kayak
anjir kalau gue punya pasangan seribet itu ya. Iya, benar. Gue mending ngurusin diri gue, mending gue bahagiain diri gue daripada gue punya pasangan tapi ngeribetin diri gue gitu. Iya. Itu sampai setrauma itu gitu. Iya kan Mas? Ada satu band ya, band Jogja ya, mungkin familiar lo mungkin pernah denger lagunya ya gitu, Langit Sore. Langit Sore, Oke, taunya. judulnya itu Rumit. Oke. Dia bilang gini, cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu gitu. Ngerti gak sih lo gitu? Oke. Life simple men gitu. Kadang yang bikin rumit, yang bikin jadi susah itu diri kita sendiri gitu loh. Manusia tuh atau pada umumnya manusia tuh kalau bisa rumit kenapa mesti simpel sih gitu. Benar, Iya kan banyak sih, gitu. yang bilang kalau bisa Iya, rumit gitu. kenapa harus cari yang simpel Iya gitu. Padahal sebenarnya kita juga pengen yang gampang gitu loh. Itu aja sih sebenarnya gitu. Karena ya balik lagi ya Mas, mungkin manusia butuh challenge kali ya. Jadi merasa tertantang Iya. emosinya gitu kali. Gini loh. Mungkin ya Mas. Kita tuh sering banget butuh pengakuan orang lain. Ya Oke, validasi ya. validasi, nyari validasi. Tapi kita jarang banget ngasih pengakuan ke diri kita sendiri, gitu doang gitu loh. Jadi orang-orang yang jarang ngasih pengakuan ke diri sendiri, biasanya dia nyari keluar. Padahal pengakuan itu adanya di dalam, bukan di luar gitu loh. Itu. Misalnya contoh, Grace kamu cantik deh. Tapi kalau misalnya diri kamu nggak ngakuin gimana? Sebenarnya enggak sih. Ah, lu bluffing kali gitu. Kan sebenarnya kan yang butuh validasi untuk diri kita sendiri gitu loh. Iya. Gue nggak peduli orang mau bilang gue jelek kayak gue cantik kayak bodo amat. Yang penting gue merasa gue cantik ya udah, so what gitu loh. Itu gitu. Jadi ngasih validasi untuk ke diri sendiri itu penting banget, dan itu adalah salah satu gampangnya untuk sembuh dari patah hati dan lo jadi lebih mengenal siapa diri lo gitu loh. Itu doang. Kalau aku jadinya kalau pas patah hati tuh jadi nyalahin diri sendiri gitu. Nah. Oh, mungkin gue kurang ini, gue kurang Nah itu, itu gue bagus kurang gak ini sih gitu loh. Mas? Enggak lah. Jadi boro-boro Enggak bisa kan? validasi Jadinya- diri sendiri gitu. Jadinya kayak ya jadi kayak kasihan sama diri sendiri gitu. Iya. heeh. Rumit ya ternyata kalau patah hati ya. Dan kita nggak bisa menentukan kapan kita bisa sembuh ya Mas ya. Yang penting kita harus bisa menerima, akui dan menerima si rasa sakit hati itu. Dan kenapa sih selalu dibilang patah hati? Lo putus nih, lo putus ya. Kita putus pacaran lah, divorce lah, whatever lah ya itu ya gitu. Kenapa sih selalu dibilang patah hati? Kenapa sih kita nge-blame kita patah hati gitu? Karena di momen itu kita rapuh. Be careful sama words Oke. gitu loh. Hati-hati banget gitu loh. Itu words tuh bahaya banget. Oke, jadi menurut Mas Satria harusnya itu dibilangnya tuh apa? Gini deh, gue punya pertanyaan gini. Pernah denger financial freedom? Gue nggak ngerti itu artinya financial freedom. Pernah nggak? Financial Maksudnya freedom dalam gitu. berpasangan gitu. Enggak, istilah financial freedom. No. Pernah kan dengar kan? Pernah. Oke. Sebenarnya financial freedom tuh ada nggak? Orang-orang yang udah punya perusahaan besar, kaya banget, dia tetap masih jualan loh. Iya. Belum financial freedom kan gitu. Alhasil, sorry, gue pernah ketemu kasus ya gitu. Aduh, ngomongnya kagak nggak enak juga sih gitu. Jadi ada ada adik kakak, akhirnya mereka melakukan meng-off-kan diri mereka gitu. Dan dia nulis catatan, andaikan saja ketika kami membuka mata, kami sudah terbebas dari keuangan ini gitu. Oh berarti gue langsung mikir, oh financial freedom tuh artinya die ya gitu. Lu udah gak mikirin duit, lu udah gak mikirin duit gitu. Selama kita hidup, ya kita butuh gitu loh. Nah, be careful sama kata gitu. Akhirnya ketika kita nyari si financial freedom itu, terus kita gak akan nemu karena artinya beda gitu loh. Terus lo pernah punya teman cowok, teman cowok lo suka sama si cewek, tapi nggak berani ngungkapin. Iya. Kata yang kita ucapkan sama dia apa? Nggak gentle lo gitu. Iya. Padahal gentle artinya apa sih? Lembut kan sebenarnya kan Iya gitu. sih. Aneh menurut gue gitu loh. Itu. Jadi hati-hati menggunakan kata ke diri sendiri. Oke. Jadi, Efeknya sangat berat. efeknya sangat berat. Jadi Aku adalah orang sebenarnya- yang patah hati. Ya udah, bener Udah jadi. gitu. Ngecap diri kita Bener, sendiri ngejudge gitu ya. diri kita sendiri gitu loh. Berarti harusnya untuk mensugesti, mungkin untuk mensugesti ketika kita lagi di masa itu harusnya kita ngomong apa? Kita Mas? ngomong fakta aja. Aku terluka. Oke. Selesai. Selesai. Terluka. Kalau terluka udah pasti otomatis sembuh ya. Aku kecewa. Oke. Gitu. Jadi otak kita bisa nerima
feeling kita pun juga bisa menerima. Karena ada orang sering bilang gini, gimana sih cara ngesinkronin dari otak ke hati gitu. Ini sering tempur terus gitu loh. Nggak akan bisa. Yang ada dari hati ke otak. Ngerti gak lo gitu? Sinkron ya. Yes. Kayak contoh gini, kamu dendam, kamu mau revenge, itu kan dari hati kan. Pas dari hati dia naik ke otak. Otak akan bikin skenario gitu. Jadi otak tuh kayak cuman pesuruh, tau gak sih lo gitu. Perbaikin hatinya, bukan pikirannya gitu. Ketika hatinya udah mulai beres, pikirannya akan beres. Oke, berarti ya intinya kalau ketika lagi di masa itu ya udah harus akui dan terima. Ya Mas ya. Oke. Nih tadi kita udah ngomongin patah hati ya, udah agak cukup berat ya. Nih aku mau tanya dulu ke Kak Citra. Kak Citra kalau kemarin pas lagi pacaran gitu ya, sering gak sih izin-izin sama pacarnya gitu? Karena ini Gen Z juga kayak gitu Mas, dikit-dikit aku ke ini ya, apa namanya, aku ke sini ya, Sherlock, live vlog. Di Google tuh sampai ada yang location yang on terus sharing location gitu. Itu kayak gitu Mas, sampai even bahkan jangankan sama pacar ya, sama teman sendiri tuh aja biasanya kalau nih anak-anak bule zaman sekarang nih ya di Snapchat itu ada location yang on terus. Itu kayak gitu. Pernah nggak? Pernah tapi kayak izin yang kalau kita pergi jauh kali ya. Kalau kita ke warung doang itu kayaknya nggak usah kali. Warung. Iya. Ya paling kalau perginya lama jauh izin. Tapi kalau sampai sharing location pernah juga. Tapi mungkin pas lagi pergi kali ya. Iya. Jadi biar atau pulang malam gitu kali ya. Iya, mungkin kayak gitu. Yang ini ya aku titip location ya gitu. Biar takut gak diapa-apain gitu ya. Iya. Enggak sih, kayaknya lebih ke wajib kayaknya waktu itu. Oh gitu. Ya, agak posesif ya. Asli. Soalnya ada highlighted Wajib. Itu menurut Mas Satria itu penting gak sih? Nggak penting, gue tekenin lagi ya, pacaran itu bukan hubungan legal ya gitu. Bukan hubungan semi legal lah bisa dibilang ya ya gitu. Lu coba pikirin ya gitu. Pas ketika lu pergi kerja atau kemana pun lu pergi, lu aja nggak pernah izin sama orang tua lu gitu. Iya. Gila, kasta pacar lebih tinggi banget gitu loh. Iya, soalnya banyak sekarang. Padahal besok putus loh. Iya betul sih, tapi banyak juga yang bilang gini, restu pacar sekarang lebih tinggi daripada restu orang tua. Iya. Makanya itu dia gila gitu loh gitu. Dan please jangan menggantungkan kebahagiaan sama pasangan, please deh gitu. Karena lo akan sangat terluka banget gitu. Iya sih. Pas kita nggak dapat yang kita mau, jadinya kita kecewa banget. Jadi tetap harus ngeset boundaries ya. Yes, dan biasanya orang-orang kayak gitu gini, itu kan orang-orang insecure ya. Orang-orang insecure tuh kebanyakan atau misal anxiety lah apa segala macam, itulah orang-orang yang hidup di masa depan, tau gak sih? Dia gak hidup di masa sekarang. Makanya dia ketakutan terus gitu loh. Minta lokasi dong, minta ini dong. Takut nanti ke depan selingkuh. Emang hari ini kan enggak gitu loh. Itu. Dan orang-orang yang kurang bisa menikmati hari ini gitu loh. Kayak gue pernah nonton ada satu konten di Indonesia itu ternyata pencarian terbanyak adalah gimana caranya sukses. Tapi di luar lebih nyarinya di Google tuh gimana caranya bahagia. Aneh tau gak sih lo gitu. Bertolak belakang Bertolak ya, belakang bahagia banget. dan sukses. Padahal istilahnya orang sukses belum tentu bahagia. Betul. Tapi orang bahagia udah pasti sukses pasti gitu. sukses. Itu. Benar-benar. Nah, oke, tadi masalah perizinan. Nah kalau sekarang nih Perizinan. Perizinan. Mau buka usaha Udah kayak mau buka usaha. Kayak mau bikin IMB ya gitu. Oke. Nah kalau misalkan, nah ini nih relate biasanya nih sama perempuan-perempuan. Kenapa sih? Ini aku nanya ke Kak Citra. Kenapa sih perempuan itu lebih suka atau lebih pokoknya lebih tertarik dengan laki-laki yang bad boy? Kamu gitu gak sih? Mungkin Ketawa lagi sebenarnya. Ini kesoalnya maksudnya bilang gini, anjir gue. Enggak. Nice guy gue gitu, Nice baik. guy, oke. Anak baik. ini ya mungkin Gimana? sebenarnya sih kalau ngomongnya kita pinginnya cowok baik ya nggak mungkin kita ngomong aku mau cowok yang bad boy gitu, nggak mau. Tapi gitu. ternyata tanpa sadar kita deket sama orang yang kita lebih seneng yang daripada yang lempeng-lempeng aja. Kadang kita emang cari tantangan sama orang yang ada-ada aja gitu. Padahal ya kamu dihadapin nih sama misal ya ada dua pilihan, yang satu good boy and then yang satu lagi bad boy. Tapi kenapa kamu memilih untuk
menjalani atau lebih maksudnya ya untuk menjalani sama si bad boy ini, padahal kamu udah jelas-jelas tahu nih kalau misalkan sama si bad boy kamu udah tahu historinya dia A B C, terus kamu tetap ngejalanin sama dia gitu. Kadang tuh kayak ada, kalau yang baik nih kadang udah jelas lah dia nggak mungkin jahatin gue gitu. Jadi kita Kurang seenak aja tantangan gitu ya, kan. kurang tantangan ya. Jadi aku perlu dijahati ya, aku perlu dijahati aku please Tapi gitu. giliran dijahatin gak terima juga. Kalau dijahatin gak mau Oke. juga sih gitu. Tapi tanpa sadar kita sama orang yang emang gak mau yang terlalu baik, karena ya udah jelas, dia udah jelas lah langkah-langkah dia tuh ke depan gak akan jahatin kita gitu. Jadi kita mungkin ada nyepelein kali ya. Terus jadi kurang tantangan. Jadi ya udah deh, kayaknya lebih seneng ada ribut-ribut dikit gitu, ada tantangan. Padahal kan sebenarnya kalau sama si good boy ini pasti ada ributnya juga dong ya Mas ya. Pasti. Yang namanya Ada. hidup ya kan, sama orang tua aja kita masih suka berantem gitu, apalagi sama pasangan yang mungkin baru kenal berapa bulan gitu Ya, kan. tapi kalau yang good itu kan dia biasanya ya udah ngalah ya kan, kita selalu benar jadinya di pihak yang selalu benar. Oh nggak mau nih gue harus berantem pokoknya. Pokoknya kalau pacaran gue harus berantem gitu ya. Ya, jadi kalau nggak bisa ngoreksi kita juga kadang, jadi kita dibiarin aja, maunya kita apa tuh Benar. diturutin aja gitu. Oh gitu ya Mas ya. Ini sebagai nice guy kan, Oh, kita sebagai bilangnya nice nice guy ya, bukan Nice guy. bukan good boy Oh, ya. bukan, Nice guy itu bukan. gimana nih? Gini ya, hidup ini kan nggak pasti ya gitu. Bad boy itu real, nggak ngasih kepastian. Sedangkan nice guy itu terlalu fokus ngasih kepastian gitu loh. Oke. Perempuan itu butuh roller coaster karena dia emosional Yes. gitu. Dengan ada misalnya dengan pasti A, pasti B, pasti C, udah ketebak tuh gak sih lo gitu. Oh, iya. Sedangkan si bad boy itu selalu ngasih tanda tanya bukan titik. Makanya tadi makanya mungkin orang tuh suka cari yang misterius. Yes. Iya kan? Dan nice guy itu kurang punya leadership. Oh gitu Mas. Iya. Lah tadi kan kamu bilang kamu nice guy. Iya gitu lah, ya udahlah ya gitu. Terjebak sama omongan sendiri ya. Jangan telanjangin gue lah ya gitu. Tolong lah ya gitu, ditonton Namanya ini kok gitu. enggak ya guys. Jadi kalau laki-laki itu pasti punya jiwa leadership, tapi levelannya ya kita itu tergantung masing-masing gitu. Benar kan Kayak Mas? nice guy itu takut konflik tau gak sih lo gitu. Oh, jadi kamu takut konflik? ya udah ikutin aja gitu. Ini kan lagi bangun pencitraan Cit ya kan gitu. Grace bangun pencitraan gitu loh. Padahal laki-laki sebenarnya itu adalah yang bisa bilang no sama perempuan, yes gitu. Jadi nggak Mr. Yes terus tau gak sih gitu. Oke. Terbukti nice guy itu selalu menang di akhir episode gitu. Iya sih, bener sih. Iya. Kalau kamu nonton drakor dan segala macam film-film, pasti protagonis tuh yang selalu menang. Iya Iya tapi di kan? akhir. Tapi di akhir, iya, in the end, gitu. in the end kita juga mencari pasangan yang baik pastinya gitu. Mau itu awalnya bad, mau mengawali dengan bad dan roller coaster segala macam, tapi ujung-ujungnya pasti akan cari yang terbaik. Mungkin simpelnya bukan nice guy sama bad boy deh, jangan Iya. deh ya gitu. Menghindari gitu ya, Oke. menghindari label ya gitu. Menghindari ya. Ya cari pasangan tuh, kalau laki tuh yang ya laki banget lah gitu. Dia bisa ngelit dirinya sendiri gitu. Dia bisa ngelit orang gitu loh. Oke. Dia bisa protect dirinya sendiri dan dia bisa protect pasangannya gitu loh. Selesai gitu. Oke. Gentle atau manly? Manly. Manly. Kalau manly udah pasti semuanya ya Mas ya. Kalau gentle melambai Kak. Oh gentle melambai Melambai, say, gitu say, ya. Gentle gitu. melambai karena lembut ya. Banget, Lembut banget Cin. Yoi, gitu. Jadi harus yang manly gitu ya. Jadi di luar sana nih untuk para lelaki yang mungkin masih kurang percaya diri ya. Bener. Karena banyak juga nih Mas laki-laki yang aduh takut. Jadi nggak boleh minder sebenarnya ya Bener. Mas ya. Nggak boleh minder untuk mendekati perempuan. Jadi harus yang manly, jangan yang Jangan yang terlalu gentle ya. Jangan harus terlalu yang manly gentle. supaya laki-laki nih laki-laki jadinya perempuan nih pada tertarik karena perempuan ini suka-suka agak-agak mungkin penampilannya agak-agak bad boy dikit gitu. Iya, penampilan aja ya. Tapi Jangan karakter ya untuk gitu. karakternya tetap harus manly Iya, gitu. benar, itu sih. Dan untuk teman-teman yang lagi patah hati seperti yang dikatakan sama Mas Satria, akui dan terima supaya bisa melanjutkan hidup dan mencari pasangan yang baru ya. Jadi nggak apa-apa sedih, yang penting nanti ujungnya bahagia ya Mas ya.
Dan Ya kan? lebih dipertegas lagi, kamu bukan patah hati, Oh, kamu bukan hanya patah hati, terluka gitu. hanya terluka. Teman-teman ingat, bukan patah hati tapi hanya terluka. Bener. Jadi yang lagi terluka, mau apapun itu, mau jatuh dari motor, apapun itu, ataupun lagi baru putus, nggak apa-apa, rasain dulu, terima, baru abis itu kita mulai lagi yang baru. Oke? Betul Sampai banget. jumpa di next episode. Oke, bye-bye. Bye.